Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya antum semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masya Allah, tabarakallah, anak-anakku soleh soleha. Nah, anak-anakku soleh soleha, hari ini kita akan belajar tafsir. Itu sesuai temanya kita Muhammad Rasulullah. Maka kita akan pelajari tafsir Quran Surah Al-Ahzab ayat 40. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita harus berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama kita berdoa. Yadun, posisi berdoa, ta'awuz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam radiyallahu wa rasula. Rabbi dzidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, anak-anakku soleha, memahami tafsir ini sangat penting loh. Kenapa? Agar kita bisa memahami isi Al-Quran dengan benar. Nah, kalau pemahaman kita benar, maka insya Allah perilaku kita juga benar sesuai dengan Al-Quran. Kelak juga insya Allah kita bisa masuk ke jannahnya Allah. Sudah siap belajar? Insya Allah siap ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita buka Quran Surah Al-Ahzab ayat 40. Nah, semuanya ikut ibu guru ya. Ta'awuz basmalah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyina wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Artinya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, anak-anakku soleha, ayat ini berisi bahwa Muhammad merupakan Rasul utusan Allah dan Nabi terakhir. Nah, selanjutnya yuk kita pahami tafsirnya. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Artinya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Al-Ahzab ayat 40. Nah, maksudnya sesudah ini dilarang menyebutkan bahwa Zaid anak Muhammad. Dengan kata lain, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah ayah Zaid. Sekalipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadikannya sebagai anak angkat, karena sesungguhnya tidak ada seorang anak laki-laki pun bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup sampai mencapai usia balik. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai 3 orang putra dari Siti Khadijah radhiyallahu anha, yaitu Al-Qasim, At-Tayyib, dan At-Tahir, yang semuanya meninggal dunia ketika masih kecil. Beliau mempunyai 1 putra dari Maria Al-Qibtiyah, yaitu Ibrahim, tetapi ia pun meninggal dunia saat dalam usia penyusuan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai 4 orang anak perempuan dari Siti Khadijah, yaitu
Zainab, Ruqyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah radhiyallahu anhu. Tetapi 3 orang putrinya telah wafat di masa beliau Shallallahu alaihi wasallam masih hidup. Sedangkan Fatimah radhiyallahu anhu adalah yang terakhir hingga ia merasa kehilangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat, kemudian ia pun wafat pula 6 bulan sesudah Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat. Nah, sekarang kita lanjut dengan ayat selanjutnya ya. Walakinnar rasulullahi wa khataman nabiyina wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Artinya, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Adzab ayat 40. Nah, ayat 40 surah Al-Adzab ini merupakan nas yang menunjukkan bahwa tidak ada nabi lagi sesudahnya, dan apabila sudah tidak ada nabi lagi, maka terlebih lagi rasul, karena kedudukan rasul bersifat lebih khusus daripada kedudukan nabi. Kata lain, setiap rasul pastilah nabi, tetapi tidak sebaliknya. Nah, anak-anakku soleh dan soleha, sudah sangat jelas ya pembahasan tafsirnya bahwa Muhammad merupakan rasul dan nabi terakhir. Maka pasti risalahnya yang dibawa berupa Al-Quran dan As-Sunnah, merupakan aturan kehidupan yang sempurna. Maka kita sebagai muslim wajib mengikuti risalah yang dibawa Nabi Muhammad. Nah, anakku soleh-soleha, yuk, berarti setelah ini antum semua haruslah semakin semangat belajar Al-Quran dan hadis agar kita memahami ajaran Islam. Selain itu juga meneladani Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-harinya, seperti makan harus duduk, minum juga harus duduk, karena itu merupakan sunnah Rasulullah. Nah, anak-anakku soleha, Nabi Muhammad merupakan nabi dan rasul terakhir. Jadi, tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Muhammad. Jika ada yang mengaku menjadi nabi, itu perbuatan benar apa tidak? Misalnya seperti Musailamah yang mengaku sebagai nabi. Terus ada kejadian lain juga, sekelompok orang yang mengaku beragama Islam, tapi mereka kalau nabinya adalah Mirza Ghulam Ahmad, boleh tidak mempercayai seperti itu? Tentu tidak ya, anak-anakku soleh dan soleha, karena kita ketahui bersama bahwa nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, begitupun dengan rasul. Nah, sebagai muslim kita itu harus percaya bahwa Muhammad merupakan Rasulullah dan nabi terakhir. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita sampai sini dulu ya. Ayo kita akhiri pembelajaran kita dengan doa setelah belajar. Ayo sama-sama berdoa. Yadun, posisi berdoa. Ta'awuz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.